Nah, contohnya misalkan kita jualan kue misalkan ini. Oke. Tiba-tiba kita ngejual Rp100, otomatis tidak akan tayang produknya. Oh, ini info bagus nih. Bagus ya? Ini info bagus nih. Kenapa? Jadi gini, kalau itu terjadi, si TikTok masih ada problem, Jis. Katanya sih para pelaku usaha gitu ya, ada yang kesulitan ataupun gagal saat upload produk nih. Nah, ini kenapa nih? Ya banyak yang komen juga di video kita yang tentang TikTok tuh. Banyak yang komen. Kita kan nge-share cara ngupload produk. Terus banyak yang, Bang kok produk saya nggak aktif gitu. Nah ternyata ada algoritma baru. Oke, ada aturan baru di... Ya, ada aturan baru di TikTok Shop. Oke, ini pertengahan 2024 nih ya. Ya, sebenarnya peraturan ini sudah apa ya? Di awal-awal awal tahun 2024 nih. Ya, cuman mungkin masih banyak yang belum paham nih aturan ini gitu. Nah, yang pertama itu di harga. Oke. Nah, jadi sebelum kita ke sana kita ada ininya dulu nih. Info dulu ya. Jadi saat kita ngupload produk atau kita saat bikin TikTok Shop, TikTok Shop itu bakal ngecek bisnis kita gitu. Oke. Baik profilnya, terus ketika ngupload produk kita bakal dicek juga tuh sama si TikTok produknya apa nih, fotonya apa, deskripsinya apa, harganya berapa, itu akan dicek oleh TikTok. Jadi bukan sembarang upload seolah-olah TikTok nggak tahu apa-apa, udah aja gitu. Kayak ngupload di Instagram, ngupload foto gitu ya. Iya. Nah kalau ini beda, TikTok tahu apa yang kita upload gitu. Oh, oke. Dia punya algoritma yang bisa ngecek gitu ataupun apa ya, kayak admin yang bisa ngecek itu kayak gitu ya. Seolah-olah ada adminnya nih si TikTok nih, jangan ngecek. Wah, dia ngupload ini nih hari ini gitu. Oke. Kalau kita jualan kayak di Facebook atau masih kayak di Instagram, kita bebas tuh ya nguploadnya, deskripsinya. Bebas itu mah. Di akun kita gitu ya. Nggak ada pengecekan atau apa. Mungkin kalau sifatnya itu kayak yang ngupload video, gambar yang berdarah-darah mungkin itu baru bisa kena ban tuh ya. Ya, bisa itu. Tapi kalau kayak ngupload produk, kayak ngupload apa itu bebas aja ya. Bebas. Kalau kayak tadi ya kayak di Facebook atau di Instagram untuk jualan. Tapi kalau di TikTok udah nggak bisa. Kayak semacam ada screening dulu ya. Ya. Jadi ketika kita ngupload ketahuan detail-detailnya gitu. Nah, dia akhirnya ada peraturan nih. Tidak boleh memasang harga terlalu rendah dari produk tersebut. Oke. Nah, contohnya misalkan kita jualan kue misalkan ini. Tiba-tiba kita ngejual Rp100, otomatis tidak akan tayang produknya. Oh, ini info bagus nih. Bagus ya? Ini info bagus nih. Kenapa? Jadi gini, kalau itu terjadi, si TikTok membuat aturan untuk membatasi harga supaya tidak terjadi perang harga gitu. Ya, betul. Kan kalau yang namanya perang harga itu kan jatuh-jatuhan tuh ya. Ya. Jatuh-jatuhan harganya nanti pelaku usaha-usaha bakal banyak yang bangkrut. Betul. Tapi kalau misalkan harganya itu dikontrol sama TikTok supaya tidak ada yang supaya tidak ada toko yang membuka harga sangat rendah. Ya. Itu ya persaingan jadi lebih sehat lah. Lebih sehat. Nah, ini tuh antisipasi untuk produk-produk Cina sebenarnya. Yang bahkan yang katanya kan jeans aja bisa dijual dengan harga 4.000 kan? Nah, itu kan di luar harga pasar gitu ya. Harga celana rata-rata bisa di 100.000 lah. Nah, 90 masih keterima tuh. Kalau misalkan udah di 20.000 atau 10.000, nah itu otomatis akan ditolak oleh TikTok, gitu. Nah, jadi usahakan teman-teman jangan ngupload harga yang sangat rendah. Benar-benar nih. Ini mungkin kayak gini ya buat teman-teman yang usahanya itu ada ekspor impor tuh ya. Ya. Kayak tadi teman-teman punya usaha modal besar. Ya. Beli barang ke Cina, jeans yang harganya 4.000, terus teman-teman jual harga 20.000, itu kan bikin mati produk lokal ya. Ya, benar. Yang harganya itu nggak masuk akal 20.000 gitu. Terlalu rendah. Terlalu rendah harga celana jeans gitu. Ya. Makanya TikTok bikin aturan baru nih. Ini
Bagus nih aturan. Bagus ya. Bagus nih aturan. Harusnya diadaptasi di semua marketplace ya. Nah, jadi kita nggak ngerti ya sistemnya gimana nih si TikTok ini. Mungkin berbasisnya keyword mungkin. Ya. Jadi ketika keyword misalkan keyword kaos, nah dia akan terbentuk sendiri tuh entah pakai AI atau apa, sehingga ada harga patokan rata-ratanya mungkin dari semua seller ini nih. Kayaknya sih pakai AI. Iya, kemungkinannya. Jadi misalkan kita ngetik kaos, otomatis harga yang boleh dimasukkan di range berapa gitu ya, mungkin di 50 sampai berapa gitu. Oke. Nah, untuk harga yang tinggi malah boleh kalau tinggi. Oke. Kalau harga tinggi boleh, tapi kalau harga yang sangat rendah itu dilarang. Akan tidak berhasil lah, produknya nggak aktif gitu. Iya, akan masuk akal banget ketika teman-teman tadi usaha kayak kaos ataupun celana masukin bahan, misalkan ya deskripsi bahannya apa, harganya sekian, oleh algoritma TikTok ataupun oleh AI TikTok itu, oh ini masuk akal nih. Ya, itu kayak gitu. Kemungkinan sih seperti itu ya. Jadi pencocokan lah deskripsi. Wah, deskripsi ini sepertinya ini harganya ini gitu. Iya, gitu ya. Oke. Jadi itu ya, pertama penyebab gagal upload produk adalah harga. Oke. Jangan terlalu rendah. Nah, kedua, sekarang TikTok ada namanya upper limit. Upper limit. Jadi setiap penjual memang dibatasin penjualannya. Dibatasin. Oke, kenapa nih dibatasinya nih? Jadi klarifikasinya adalah agar pembelian itu merata ke berbagai seller gitu. Jadi tidak hanya dimonopoli oleh penjual-penjual yang besar gitu. Oke. Ini informasi yang positif lagi nih. Positif lagi. Oke. Jadi kalau teman-teman itu usaha ya masih kecil-kecilan lah ya. Ya. Kan kalau bertarung dengan pengusaha yang udah gede, wah itu sulitnya minta ampun kan? Ya, benar. Nah, ketika TikTok bikin aturan teman-teman yang usahanya udah gede, terus penjualnya udah bagus gitu ya, dibatasi penjualannya, artinya konsumen akan terbagi gitu ya? Ya, terbagi. Karena kadang misalkan kita nyari kaos nih, pasti yang muncul tuh yang itu lagi gitu si penjualnya tuh, yang memang dia udah ngejual sampai puluhan ribu gitu ya, sehari itu bisa banyak lah gitu. Sehingga ya laku ya dia lagi gitu, dimonopoli di situ. Nah, kalau sekarang ada batasan, penjual A tidak bisa menjual lebih dari 500 per hari. Oh, per hari. Oke. Per hari. Nah, otomatis kalau udah nyampe 500, dia bakal produknya tuh tidak aktif. Kayak terkunci lah ya. Terkunci, tidak muncul di pencarian, hilang. Oke. Dia akan hilang dari pencarian. Nah, akhirnya akan muncullah toko-toko lain gitu yang bermunculan. Oke. Mantep tuh. Ini harusnya bisa jadi salah satu solusi lah ya supaya pemerataan pasar lah gitu. Ya. Enggak itu aja terus yang berkembang gitu. Cuma 1 atau 2 toko yang berkembang. Betul. Tapi pelaku usaha yang lain yang kan banyak lah ya pelaku usaha yang lain gitu ya ikut juga berkembang gitu ya. Nah, betul. Tapi itu gimana, Jis? Kalau dalam sudut pandang yang pengusaha yang udah itu kan kayaknya nggak adil nih, masa saya dibatasi gitu? Ya memang seperti itu gitu. Cuman si batasan ini juga bukan bukan disetting oleh kita, tapi di setting sama TikTok yang milih. Memang keputusan sepihak lah ya. Misalkan toko ini cuma 100, toko ini cuma 200 gitu. Mungkin dilihat dari kemampuan awal dulu, dicek dulu 100 dia mampu nggak nih menjual 100 setiap hari, dia lihat konsistennya gitu. Kalau misalkan udah 100-nya udah mentok, dia bakal naikin gitu. Oh, jadi yang 500 ini ya, yang 500 produk yang terjual ini maksimalnya ya? Ya, katanya ini sampai saat ini belum ada yang lebih dari 500 gitu. Oh, sampai saat ini? Ya. Oke. Nah, ngakalinnya, tapi suka ngakalin aja orang Indonesia. Oke. Dengan cara itu, tokonya banyak. Oh, dibuat tokonya banyak? Ya, biasanya kalau misalkan ada aja lah yang pengen lebih dari limit itu ya. Ya, tapi kan dia bakal keluar cost lebih tuh. Soalnya kenapa buka toko harus bayar admin lagi? Ya. Seenggaknya akunnya beda lagi. Kalaupun ada admin itu kan berarti ada orang yang bekerja lah ya. Ya. Kayak gitu lah. Dan kalau menurut saya sih memang nggak apa-apa lah ikutin alur TikTok aja lah, nggak usah nyari celah lah, karena kan marketplace banyak nih. Iya sih, bener sih. Ada Tokopedia, ada Shopee, Lazada tuh. Kalau buat brand-brand yang udah terkenal mah kan di TikTok terbatasi tuh, misalkan ya
yang udah terkenal kayak misalkan apa ya, produk Erigo misalkan ya. Ya, Erigo. Di TikTok dibatasi lah misalnya kayak gitu ya. Ya nggak harus khawatir dong gitu Nggak kan. khawatir. Karena ada marketplace yang lain, ada di Tokopedia, ada di apa Shopee, ya, di Lazada misalnya kayak gitu ya. Jadi ya nggak usah yang saya merasa dibatasi. Maruk lah sehingga akhirnya sehingga nggak mau berbagi nih sama yang lain, nggak perlu khawatir gitu juga sih ya. Ya benar. Nah, limit ini biasanya membuat si produknya nggak aktif. Nah, ini yang orang-orang bingung. Misalkan pagi ada yang beli, terus siang-siang produk saya nggak aktif ya, kan gitu. Nah, itu nggak perlu, teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu dihapus ya si produknya, udah biarin aja gitu. Nanti besoknya pasti aktif lagi. Nah, itu. Jadi itu ya perubahan yang kedua nih. Nah, yang ketiga yang membuat penjual gagal mengupload produk adalah belum otorisasi. Belum otorisasi apa nih? Ya, jadi ada program baru nih semenjak TikTok Shop dulu hilang. Muncul lagi, beberapa bulan kemudian ada namanya fitur otorisasi. Jadi TikTok menghindari penjualan produk palsu. Ya, menghindari produk palsu. Nah, caranya gimana nih? Cara dia untuk menjalankan program biar produknya nggak palsu ya. Itu dengan cara otorisasi atau pengecekan si penjual wajib mengupload berkas kepemilikan merek. Ya, misalkan kita Kebun Desain bikin toko merchandise misalkan. Nah, kita harus ngupload nih, kita punya sertifikat merek dari Kebun Desain gitu. Misalkan kita jual sepatu Adidas, kita harus punya kepemilikan Adidas gitu. Iya, jadi salah satu syarat untuk membuktikan otorisasi ataupun apa namanya produk ini tuh asli buatan kita, misalnya gitu ya. Betul. Itu dengan sertifikat merek. Gitu ya. Jadi wajib pakai brand, wajib punya logo, punya merek, dan mereknya wajib didaftarkan. Kalau misalnya kita bikin brand sendiri ya, untuk jualan di TikTok. Kalau kita ngejualin brand orang lain? Nah, kalau ngejualin brand orang lain bisa, tapi kita harus minta surat penunjukan dari yang punya brand. Misalkan kita ngejual sepatu nih, ada berbagai brand nih, ada sepatu Adidas, sepatu Nike, misalkan pants. Nah, otomatis kita minta ke Adidas, minta ke Nike, minta ke pants, minta surat penunjukan bahwa kita penjual resmi gitu. Dan menyatakan bahwa yang kita jual tuh asli. Gitu. Karena misalkan ya kita memang mau jualan produk asli nih ya. Tapi kita bukan produsennya. Tadi kayak kita punya toko sepatu. Yang kita tuh jualan Adidas, merek Adidas, merek Nike, merek Puma, kayak gitu ya. Tapi kalau di otorisasi kan kita bukan pemilik itu gitu ya. Sehingga kita minta surat bahwa kita itu toko resmi yang menjual produk original gitu. Benar gitu. Minta surat penunjukan. Nah, nanti di level ini diupload juga sama di otorisasi, nanti dicek, wah ternyata benar nih orang ini menjual produk Adidas asli karena ditunjuk oleh Adidas misalkan. Maka ketika kita ngupload sepatu Adidas maka langsung diterima gitu. Nah, kebanyakan yang tidak diterima adalah karena itu otorisasi. Jadi dianggapnya palsu. Nah, itu ya teman-teman ya. Misalnya tadi teman-teman jualan baju Erigo misalkan. Lainnya kayak gitu ya. Terus teman-teman upload produk baju Erigo, fotonya. Terus sama TikTok itu ditolak. Loh, kok saya ditolak? Saya kan beneran jualan Erigo, brand Erigo nih. Bukan brand Erigo KW misalnya gitu ya. Nah, itu supaya teman-teman berhasil ya harus punya surat dari Erigo pusatnya ya. Betul. Kayak gitu. Kalau teman-teman nggak punya surat dari Erigo pusat kayak gitu ya, surat penunjukan, ya sampai kapan juga teman-teman gagal terus tuh ngupload foto baju Erigonya gitu. Oke. Menarik juga ya. Iya, benar banget. Oke. Jadi memang untuk menghindari pemalsuan lah. Karena kemarin kan isunya adalah produk dari Cina ini yang jadi isu kenapa TikTok dilarang kan. Contohnya misalkan Erigo bikin jaket, tiba-tiba ada dari Cina memproduksi dengan desain yang sama, dijual lah di TikTok gitu.
Dengan harga yang lebih murah. Harganya lebih murah drastis. Nah, ini yang membuat TikTok Shop waktu itu dikomplain dan tutup gitu. Akhirnya si TikTok mikir gimana caranya nih biar tidak terjadi seperti itu gitu. TikTok, ya TikTok harus begitu ya Anda ya. Bagus ya. Iyalah, soalnya kenapa? Ya konsumen dan pelaku usaha di Indonesia ya harus dilindungi dong. Benar. Itu jangan ngerasa platformnya sudah dipakai oleh ratusan juta orang Indonesia terus nggak bertanggung jawab gitu. Yang terserah deh, yang mau dagang mau apa terserah gitu. Padahal uang kita di TikTok gitu ya pakai di situ itu kan putarannya kenceng banget gitu. Benar. Nah, ditambah ini sekarang kan jadi ketahuan tuh mana yang reseller, mana yang pemilik brand asli. Nah, untuk yang pemilik brand asli dan bukan brand dari luar negeri, itu TikTok memberikan label khusus. Oke. Namanya beli lokal. Nama label beli lokal ya. Nah, label ini juga tidak bisa kita daftar ya, atau kita submit gitu ya, registrasi pengen dapat ada label lokal. Tapi label lokal ini ditunjuk oleh TikToknya sendiri, dipilih gitu. Nah, jadi ada beberapa produk yang memang mungkin sudah terkurasi, sudah disaring lah ya. Baru nanti dikasih beli lokal. Nah, label beli lokal ini dia banyak keuntungannya karena voucher diskonnya banyak. Khusus yang kita kalau beli brand yang asli gitu. Brand asli dan lokal bukan ya. yang dari seller gitu. Bukan yang dari seller. Berarti kalau teman-teman punya produk asli, original, teman-teman ada produsennya, dan bisa dibuktikan gitu ya. Yang dibuktikan dengan tadi otorisasi, upload merek, terus produknya juga sama, tidak menjual produk orang ya. Teman-teman bisa dapat itu tadi semacam tag atau rencana lah, rencana beli lokal gitu. Bisa masuk ke grup itu lah gitu ya. Grup itu sehingga voucher diskonnya banyak, pre-ongkirnya banyak, terus ada dia di home itu kan ada cuplikan-cuplikan tuh. Banner lah. Bisa muncul di situ. Nah, supaya bisa itu ya teman-teman tadi harus punya logo ya original. Bukan logo yang nyomot di Google terus kita kasih kata-kata brand kita gitu ya. Terus di-upload aja gitu ya. Nggak kayak gitu. Terus harus daftar merek gitu ya. Daftar merek benar. Dan ini Jis kan alhamdulillah Kebun Desain juga udah sering dapat kepercayaan lah dari teman-teman pelaku usaha yang minta jasa kita buat didaftarin. Bahkan ada yang semuanya dari desain logonya sampai daftar mereknya. Sampai paket kayak gitu ya. Itu tuh teman-teman. Karena tadi teman-teman yang jualan online udah melek ke situ tuh. Penting banget ternyata nih ya. Logo sama merek ya. Merek itu udah pada melek kayak gitu. Karena ya tadi TikTok tuh ngasih keistimewaan. Keistimewaan benar. Terus kayak Shopee juga ngasih keistimewaan. Bisa gabung ke Shopee Mall kayak gitu ya. Benar. Ya karena tadi udah pada melek, terus tapi mereka berhubung waktunya nggak ada buat daftar sendiri, minta bantuan tuh ke Kebun Desain buat minta didaftarin kayak gitu ya. Benar. Itu juga bisa tuh kayak gitu. Bisa buat teman-teman yang mau baru mulai nih, mau bisnis misalkan online di TikTok atau di marketplace lain, Shopee segala macam, bisa mulai dengan brand sendiri lah gitu. Karena keuntungannya lebih banyak gitu. Dan dimanjain tadi. Kalau kan tadi brand-brand besar udah terbatas tuh di 500 tuh ya. Sekarang itu artinya kita yang mau mulai sekarang buat munculin brand kita. Ini oke nih ya. Untuk start ya. Untuk start kayak gitu. Dan TikTok Shop ini karena programnya bagus ya, algoritmanya memungkinkan kita untuk naik. Nah, kalau misalkan udah terkenal nih, udah naik di TikTok, ketika buka di marketplace lain, tidak terlalu sulit kayaknya. Benar. Karena udah punya nama lah. Iya, benar. Gitu. Seenggaknya di TikToknya udah terkenal, udah inilah ya, udah punya fanbase. Gitu. Dibantu algoritma, terkenalnya juga bantu algoritma lah. Nggak kayak yang Shopee yang susah, soal Shopee kan belum dibantu algoritma nih. Kalau penjualan baru kita daftar akun gitu ya, upload. Ini kalau belum ada yang beli, nungguin gitu ya. Peluangnya nggak sebesar di TikTok. Benar. Kayak gitu. Kalau di TikTok itu dengan aturan yang baru ini terlihat lebih fair dan terlihat lebih punya peluang besar buat kita para pelaku usaha yang kecil nih, kayak gitu ya. Kita kedapatan market share yang sebegitu besarnya, nggak dimonopoli oleh
brand besar aja gitu. Benar, benar. Oke, gimana teman-teman? Tertarik nggak tuh buat punya apa ya, jualan di TikTok dengan algoritma atau aturan baru nih? Iya, benar. Kalau teman-teman tertarik, terus tadi misalkan, aduh, kita udah punya brandnya nih, udah punya ide, produknya juga udah ada, tapi sertifikat mereknya kita belum punya. Nah, kayak gitu. Itu bisa teman-teman kalau mau daftar sendiri boleh, kalau misalkan mau daftar sama kebun desain juga boleh gitu. Ada perbedaannya ya. Kalau daftar sendiri segala apa namanya, udah mulai dari tahapannya segala macam itu dilakukan sendiri gitu. Ya. Nah, kalau sama kebun desain kita ada pengecekan dulu. Jadi biar apa namanya tidak terlalu zonk ya. Pengecekan dulu karena daftar merek ini nanti mereknya dicek apakah mirip sama orang atau enggak. Kalau mirip nanti enggak lolos, ya. gitu, ditolak. Kalau misalkan wah ternyata original tidak ada yang mirip, baru nanti lolos. Nah, kita akan ngecek dulu nih sebelum submit ke DJKI secara resmi ya. Kita cek dulu secara sendiri apakah ada kemiripan dengan brand lain atau tidak. Baru nanti kalau misalnya oke, baru disubmit. Ya, dan kebun desain itu udah ibaratnya udah punya pengalaman lah ya ngecekin brand-brand yang baru mau daftar kayak gitu ya. Ya, kita udah banyak lah klien kita yang lolos lah ya. Alhamdulillah. Ya, dan mungkin bisa bantu buat teman-teman juga nih. Ya, ibaratnya kalau pakai kebun desain mencoba untuk meminimalisir gagal gitu ya. Meskipun kita nggak ngasih jaminan lolos 100%, benar. Tapi seenggaknya kita udah punya pengalaman dan udah banyak, puluhan yang pakai jasa kita, itu udah banyak yang keterima. Benar. Kayak gitu ya. Benar. Dan kalau teman-teman tapi pengen daftar sendiri, ya itu monggo, silakan teman-teman nanti ngulik sendiri. Ya, tutorialnya di kebun desain ada juga gitu. Tapi ya tadi tutorial juga teman-teman harus kalau tutorial kan singkat. Ya. Pada prakteknya itu berjam-jam buat ngecek nama itu. Ya, ngecekinnya. Lama tuh ngecekinnya ya. Ngecekinnya. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Terus tadi, Jis, misalkan, aduh, saya nih pengen daftar merek, tapi logonya juga nggak ada nih, gitu. Nah, buat yang belum punya logo, bisa juga melalui kebun desain sekalian. Karena basicnya kita kan studio desain, kita bisa bikin desain logo, mau sekalian desain kemasannya bisa. Nah, nanti kita buatkan desainnya dan kita bikin yang original ya, karena kita bukan berbasis template yang tinggal ganti gitu. Iya. Jadi kita buat dari awal, misal gambarnya apa, misal gambar tomat, gambar apa. Ya, ibaratnya teman-teman udah sadar nih, saya udah pakai logo tapi dari dari aplikasi nih. Ya, dari aplikasi nih template nih, takut kemungkinan khawatir ada yang sama. Ya. Nah, bisa dibikin ulang lah ya. Di remake bikin yang original melalui kebun desain. Nah, sekalian daftar merek bisa. Iya, kayak gitu ya. Oke, teman-teman. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe. Serta kalau pengen nanya-nanya dulu, diskusi bisa di kolom komentar. Kayak gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.